Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan-bosannya menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam rahmat dan kasih sayangnya, berbagai macam nikmat demi nikmatnya, sehingga di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperjumpakan kita, mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka kita sama-sama saling belajar dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hafalkan Al-Qur'an dan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat agung sekali. Sebab nikmat ini tidak seluruh makhluknya, tidak seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat yang seperti ini. Dan nikmat ini merupakan sarana agar kita bisa mudah melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dengannya dia ingin meraih ilmu agama Allah, dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia masuk ke dalam surganya. Maka ini adalah rahmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya, adik-adikku sekalian. Baiklah, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu Kitabut Tauhid Fathul Majid, di mana kita masih berada dalam pembahasan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqu wan naru haqqu adkhalahu Allahu jannata
ala ma kana minal amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, hanya Dia semata, tak ada sekutu baginya, dan dia juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Kemudian dia juga bersaksi bahwa Isa alaihissalam adalah hamba dan utusannya. Dia juga adalah kalimatnya yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam dan ruh darinya. Dan dia juga bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu adalah benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dengan amalan apapun yang dia kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini adalah sebuah hadis yang sangat agung, sebuah hadis yang sangat mulia, yang tak sepantasnya seorang mukmin, seorang muslim mengabaikan begitu saja hadis ini. Hendaknya kita senantiasa mempelajari dan menggali ilmu yang terkandung dalam hadis ini. Sebab dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin orang-orang yang senantiasa meyakini apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini, dijamin surga baginya. Hanya beberapa keyakinan. Cukup dia bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, demikian pula Isa alaihissalam. Dan dia benarkan surga, dia benarkan neraka, maka sudah dijamin untuknya surga oleh Allah Subhanahu wa taala apapun amalan yang dia kerjakan. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, persaksian itu, persaksian yang diinginkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini butuh ilmu yang benar, yang dengannya kita beramal di atas ilmu tersebut. Inilah yang akan kita mencoba untuk menggali kedalaman ilmu yang terkandung dalam hadis ini. Dan kita sudah menjelaskan tentang makna dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah. Dan sekarang kita sudah masuk pada pembahasan, kita akan mencoba menggali makna-makna yang terkandung dalam kalimat setelahnya, yaitu kalimat wahdahu la syarikalah. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu wahdahu la syarikalah, hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tak ada sekutu baginya, maka kalimat ini adalah merupakan penegas. Kalimat ini adalah penguat atau penjelas untuk lebih memperjelas kalimat yang sebelumnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau dikatakan la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat wahdahu la syarikalah, hanya Allah Subhanahu wa taala semata, maka kalimat wahdahu la syarikalah ini adalah kalimat yang betul-betul memperjelas lagi akan maksud dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri, yaitu yang diinginkan adalah bahwa betul-betul tak ada sembahan, tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan betul-betul yang diinginkan oleh kalimat ini adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk diibadahi. Maka dari ini kita dapat melihat adik-adikku sekalian, betapa hinanya dan betapa bodohnya para penyembah-penyembah kuburan itu. Orang-orang yang senantiasa mendatangi tempat-tempat keramat untuk meminta-minta di situ. Orang-orang yang senantiasa memuliakan benda-benda mati. Orang-orang yang senantiasa melazimi para jimat-jimat, benda-benda yang tak berguna, bebatuan. Betapa bodohnya mereka. Dan betapa besar ketergelinciran mereka ke dalam lembah-lembah kesyirikan, ke dalam kegelapan kesyirikan. Disebabkan kesyirikan itu adalah perkara yang menafikan kalimat keikhlasan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Adik-adikku sekalian, perlu untuk kita ketahui bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, orang-orang musyrik terdahulu itu, mereka itu menolak kalimat la ilaha illallah ini
dengan lafaz dan maknanya. Mereka tolak kalimat ini. Kenapa mereka tolak? Dikarenakan kalau mereka menerima kalimat la ilaha illallah ini, kalau mereka mengucapkan kalimat ini, itu mengharuskan mereka untuk meninggalkan seluruh Tuhan-Tuhan yang disembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus tinggalkan patung-patung mereka. Mereka harus tinggalkan tempat-tempat yang mereka keramatkan. Mereka harus tinggalkan jimat-jimat mereka. Mereka harus tinggalkan seluruh itu, semua itu kalau mereka menerima kalimat la ilaha illallah ini. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, orang-orang musyrik terdahulu itu sangat paham dengan kalimat ini, sehingga mereka menolak kalimat ini dengan penolakan yang sangat keras. Beda halnya dengan kaum musyrikin di zaman sekarang. Orang-orang musyrik di zaman sekarang itu, mereka menerima kalimat la ilaha illallah ini namun secara lafaz saja. Adapun secara makna, mereka tolak kalimat ini. Mereka tidak menerima kalimat ini secara makna. Oleh karena itu sering kita melihat orang-orang di zaman sekarang, orang kaum musyrikin di zaman sekarang, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah. Namun di samping itu mereka masih sering mendatangi kuburan-kuburan untuk berdoa di sana. Mereka juga masih sering mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan untuk memberikan sesajian di sana. Mereka masih mengagungkan benda-benda mati. Mereka masih bertawakal kepada jimat-jimat mereka. Mereka menganggap itu semua mampu menyelamatkan mereka. Inilah orang musyrik di zaman sekarang. Bahkan orang musyrik di zaman sekarang itu lebih besar, lebih hebat kesyirikannya dibanding orang-orang musyrik terdahulu. Dibanding kesyirikannya orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu lebih besar kesyirikannya. Kenapa demikian adik-adikku sekalian? Sering kita lihat dan sering kita saksikan orang-orang di zaman sekarang. Ketika mereka tertimpa suatu musibah, bencana, penderitaan, kemelaratan, mereka ditimpa oleh gundah gulana, berbagai macam kesedihan, mereka juga semakin bertambah kesyirikannya. Mereka semakin khusyuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin sering mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Semakin banyak sesajian yang mereka persembahkan kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang-orang musyrik di zaman sekarang. Semakin mereka susah, semakin mereka sedih, semakin terkena musibah, semakin besar pula kemusyrikan yang mereka lakukan. Beda halnya dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi itu, mereka melakukan kesyirikan di saat mereka senang, di saat mereka lapang, di saat mereka tidak terkena bahaya. Ini semua Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menceritakan kondisi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulk da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun." Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa idza raqibu fil fulk," apabila mereka orang-orang musyrik itu telah berada di atas kapal, da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka pun mengikhlaskan doa mereka kepada Allah semata, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal bar, namun tak kala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka hingga ke daratan, idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang musyrik terdahulu di zaman Nabi, adik-adikku sekalian. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah tak kala mereka berada dalam keadaan aman.
Adapun ketika mereka tergoncang, terkena musibah, ketika mereka berada di tengah laut dan mereka yakin bahwa tak ada yang mampu menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di saat mereka dalam keadaan sedih, gundah gulana, terkena musibah besar. Namun tak kala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka kembali kepada perbuatan syirik mereka. Mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Inilah keadaan orang-orang musyrik terdahulu. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya tentang ayat ini menceritakan sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini adalah anaknya Abi Jahal. Beliau berkata dahulu Ikrimah ini adalah musuh kebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayahnya, dengan bapaknya yaitu Abu Jahal sebelum Fathu Makkah, sebelum ditaklukkannya kota Makkah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang musyrik itu melakukan pengkhianatan dalam perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kumpulkan pasukan kaum muslimin untuk memerangi Ka'bah, untuk melakukan Fathu Makkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mau berjalan menuju Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi, memberikan perintah, mengumumkan bahwa siapa saja yang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia kunci rumahnya, maka dia selamat, harta dan jiwanya selamat. Siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia selamat, harta dan jiwanya selamat. Siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram, ke Makkah, maka dia selamat, harta dan jiwanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengumumkan kecuali 3 orang. Kecuali 3 orang. Siapa yang mendapati 3 orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia bergelantungan di kiswah Ka'bah, maka bunuh orang ini. Bunuh orang ini, kata Nabi, kecuali 3 orang ini. Sementara mengalirkan darah di Ka'bah, di Masjidil Haram itu adalah hukumnya haram, tidak boleh mengalirkan darah di situ. Namun khusus untuk 3 orang ini diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena besarnya kebencian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap 3 orang ini. Salah satu dari 3 orang ini adalah Ikrimah radhiyallahu taala anhu. Maka setelah beliau mendengarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk membunuh 3 orang ini, maka dia pun lari. Beliau pun melarikan diri dia ingin berangkat ke sebuah negeri untuk melintasi sebuah lautan. Maka tak kala dia berada di sebuah perahu di tengah-tengah laut, Allah Subhanahu wa taala pun membuat kapalnya itu tergoncang. Dia pun dihantam oleh badai besar, ombak yang sangat besar yang membuat seluruh kapal itu ketakutan. Seluruh penghuni kapal itu ketakutan. Maka berkatalah salah seorang dari penghuni kapal itu, sungguh tak ada satu orang pun yang mampu menyelamatkan kita dari musibah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan mengikhlaskan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kalian berdoa kepada selain Allah. Lihat orang-orang musyrik terdahulu. Ketika mereka dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kesempitan, mereka mampu mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Ikrimah radhiyallahu taala anhu di dalam hatinya ketika itu, sungguh kalau tak ada Tuhan yang mampu menyelamatkan kita di lautan kecuali hanya Allah, maka demi Allah tak ada pula Tuhan yang mampu menyelamatkan kita di daratan kecuali hanya Allah. Maka jika seandainya Allah Subhanahu wa taala selamatkan saya dari musibah ini sampai ke daratan, sungguh saya akan mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan pegang tangannya dan saya akan bersyahadat di hadapannya. Dan saya akan mendapati beliau sebagai seorang yang pemaaf dan penyayang.
Itulah janji Ikrimah. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka semua yang di atas kapal ini sampai ke daratan. Selamat mereka seluruhnya. Hingga akhirnya beliau pun Ikrimah radhiyallahu taala anhu ini dia penuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang musyrik yang lainnya kembali melakukan kesyirikan mereka. Namun beliau ini dia betul-betul mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta maaf dan bersyahadat masuk Islam di hadapan Nabi, dan keislamannya sangat baik. Sehingga beliau pernah diangkat oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai panglima perang. Dan beliau pun terbunuh di perang Yarmuk. Ikrimah radhiyallahu taala anhu. Maka di sini kita mampu melihat adik-adikku sekalian bahwa betapa hebatnya, besarnya kesyirikannya manusia di zaman sekarang. Beda dengan orang-orang musyrik terdahulu. Orang-orang musyrik terdahulu masih mampu mengikhlaskan ibadah mereka, doa mereka kepada Allah ketika mereka dalam keadaan terjepit, susah, gundah gulana. Namun orang-orang musyrik di zaman sekarang, semakin mereka susah, semakin mereka sedih, maka semakin bertambah pula kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin khusyuk mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering mereka mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Semakin banyak dukun-dukun yang mereka datangi untuk meminta petunjuk kepadanya. Ini semua mereka lakukan karena mereka meyakini bahwa hal ini mampu membuat mereka lebih cepat terhindar, selamat dari musibahnya. Maka ini adalah kebodohan. Ini adalah kesyirikan yang sangat besar. Mereka lupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, makna dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu la syarikalah ini adalah penguat untuk menguatkan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat la ilaha illallah, agar kita semakin paham, agar maknanya semakin jelas bahwa yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah adalah betul-betul peniadaan Tuhan selain Allah. Dan betul-betul yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah adalah penetapan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami, ini harus kita mengerti. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang penguatnya? Itu tiada lain karena kesyirikan ini adalah dosa yang teramat besar. Inilah dosa terbesar yang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sama sekali tidak akan rela mengampuni dosa syirik ini kalau seseorang itu kembali kepadanya dalam berbuat syirik. Allah tidak akan rela mengampuninya. Dan kesyirikan itu adik-adikku sekalian, jangan kita menganggap karena kalau perkara kecil itu tidak termasuk kesyirikan. Bahkan perkara yang sepele pun yang kita tidak anggap sama sekali, kalau itu merupakan ibadah, kita serahkan kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan, sama saja. Baik itu nilainya besar atau kecil. Bahkan seekor lalat pun, apabila dia dikurbankan kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita jelaskan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang nanti yang akan masuk surga karena lalat, sebuah makhluk yang sangat kecil dan tidak bernilai di hadapan kita. Bahkan makhluk ini sangat menjijikkan, tidak ada nilainya di hadapan kita. Dan ada juga orang-orang yang masuk neraka karena lalat. Masuk neraka dia karena lalat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa naqul ya Rasulullah?" Kenapa bisa ya Rasulullah? Kenapa bisa? Lihatlah para sahabat antusiasnya untuk mencari tahu ilmu-ilmu yang bisa mendatangkan keselamatan untuk mereka. Segera mereka tanyakan ilmunya kepada Nabi. Kenapa bisa ya Rasulullah? Orang masuk surga karena lalat dan orang masuk neraka karena lalat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada dua orang yang melakukan perjalanan hingga dia tiba pada sebuah kaum, pada sebuah negeri.
yang di negeri itu, di tempat itu, tak boleh seseorang pun bisa melewati kampung itu, negeri itu, tanpa dia menyerahkan kurban kepada berhala mereka, patung mereka, Tuhan mereka. Maka dua orang ini masuki tempat itu. Maka berkatalah penjaga wilayah itu, penjaga daerah itu, penjaga negeri itu, berkata kepada dua orang ini, takarrub, lakukan kurban kepada berhala kami. Maka dua orang ini berkata, kami tidak memiliki sesuatu yang mampu kami kurbankan kepada berhalamu. Maka penjaga itu kembali berkata, lakukan kurban walaupun hanya seekor lalat. Yang penting kamu berkurban kepada patung kami, Tuhan kami, berhala kami. Adapun salah seorang di antara mereka, kata Nabi SAW, dia pun mencari seekor lalat, kemudian dia berkurban kepada berhala itu. Dia pun potong untuk berhala itu. Maka apa kata Nabi SAW, adik-adikku sekalian, orang ini pun diselamatkan, dibiarkan lewat oleh penjaga negeri itu, penjaga tempat itu. Dia pun lewat, namun kata Nabi, dia itu finnar, dia itu di neraka. Kenapa? Karena dia mengorbankan binatang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab kurban itu, ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat besar. Tidak boleh sama sekali diberikan kepada siapapun selain Allah. Harus kurban itu hanya kepada Allah walaupun binatang yang paling rendah. Kemudian orang yang kedua disuruh berkurban. Takarrub, kurban kepada berhala kami. Maka orang kedua ini kata Nabi SAW mengatakan, orang ini mengatakan, sungguh saya tidak akan pernah berkurban kepada selain Allah walaupun hanya seekor lalat. Maka apa kata Nabi SAW? Orang ini pun dipenggal oleh penjaga negeri itu, dibunuh. Dia pun dipenggal di situ. Kemudian kata Nabi SAW, adapun orang itu fil jannah, dia di surga. Kenapa? Dia tidak mau menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala sampai nyawanya, walaupun nyawanya harus hilang. Dia tidak mau menyembah kepada selain Allah. Dia tidak mau serahkan ibadahnya kepada selain Allah walaupun sesuatu itu nilainya sangat kecil, bahkan tidak bernilai di hadapan kita. Inilah adik-adikku sekalian, pentingnya kita mengetahui, memahami kalimat la ilaha illallah ini. Ini adalah dasar pokok agama kita. Tanpa kalimat ini, Islam itu tidak akan ada pada seseorang. Dan kita harus ilmui kalimat ini, dan kita harus tunaikan di dalam kehidupan kita, agar kalimat ini bisa bermanfaat terhadap diri kita. Sebab kalau kita hanya sekedar mengucapkannya, tak ada bedanya kita dengan orang-orang munafikin terdahulu. Tak ada bedanya kita dengan orang-orang munafikin terdahulu kalau kita hanya sekedar mengucapkan kalimat ini. Orang-orang munafik terdahulu itu bersyahadat juga. Bahkan syahadatnya di hadapan Nabi. Namun syahadatnya ini tidak dapat menolongnya dari neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bawah, lapisan terbawahnya neraka. Maka coba lihat adik-adikku sekalian. Ini adalah perkara yang paling pokok untuk kita ketahui dalam Islam. Ini adalah perkara yang betul-betul paling inti dalam agama kita. Tak ada gunanya sholat kita, tak ada gunanya puasa kita, tak ada gunanya haji kita kalau kita tidak paham ilmu ini, ilmu yang paling pokok ini. Baik adik-adikku sekalian, hanya itu yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmunya untuk kita, menambahkan hidayahnya untuk kita, agar kita senantiasa bisa berjalan di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.